Shalom Bapak Ibu Saudari. Saya ingin memperlengkapi tentang pemulihan hati Bapak. Saudara beberapa hari yang lalu mengikutinya, sekarang kita akan coba perdalam, saudara. Kita akan baca Maliaki 4 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudaraku, saya harus sampaikan dari awal bahwa nubuatan ini akan tergenapi dua tahap atau dua kali. Yaitu pada waktu kedatangan Tuhan yang pertama, kelahiran Yesus hari Natal, saudaraku. Dan pada waktu itu nubuatan ini disampaikan, digenapi. Nah kemudian yang berikutnya ada penggenapan di akhir zaman. Nah itu semua disebut hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Kedatangan Tuhan Yesus jelas itu hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Kedatangan Tuhan kali yang kedua di akhir zaman itu juga adalah hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu akan ada pelayanan Elia. Nah nanti dijelaskan di perjanjian baru bahwa itu adalah roh Elia. Ya, jadi apakah sosok Elianya yang datang? Tidak, karena itu roh Elia, saudaraku. Meskipun di dalam Wahyu 11 dikatakan Elia benar-benar datang, saudaraku ya. Dikatakan demikian. Tafsir apa, tidak disebut namanya, tapi itu Elia dan Musa gitu ya tafsirnya. Nah, kita lebih ke cenderung untuk menangkap bahwa spirit of Elijah ini ya, roh dari Elia ini. Ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudaraku, bumi akan hancur, kerusakan akan terjadi, bahkan musnah istilahnya mengerikan. Dan ini menutup akan perjanjian lama kita, yaitu ketika pemulihan hati Bapak itu tidak terjadi. Jadi kita harus menangkap ini dengan serius ya. Bagi Anda yang adalah bapak-bapak secara jasmani maupun bapak-bapak secara rohani, ini adalah firman untuk kita semua. Kita harus berdoa dan menangkap kebenaran ini dan menyambut akan tugas ini untuk kita bergerak bersama-sama. Tuhan pulihkanlah hati Bapak, sehingga hubungan Bapak dengan anak, baik jasmani maupun rohani, itu dipulihkan. Nah, dimulai dari siapa? Dari Bapak. Karena di situ dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi bapak dulu yang berbalik, bukan anak dulu yang berbalik. Ada bapak-bapak yang kecewa pada anaknya, dia mikir bahwa sudahlah, hilang-hilang dok siji gitu ya. Itu ada yang seperti itu, saudaraku, hilang-hilangan dok siji atau hilang-hilangan satu telur. Tidak demikian, saudaraku. Hati bapak harus kembali. Hati dulu, saudaraku. Saya katakan hati Bapak harus kembali pada anak. Dan itu nanti diikuti dengan tindakan-tindakan pemulihan. Anak sering kecewa kepada ayahnya. Anak sering terluka oleh sikap langsung maupun tak langsung atau perkataan yang dimaksudkan atau tidak dimaksudkan, tapi seringkali anak terluka oleh ayah. Sebab itu anak-anak yang terluka ini harus disembuhkan. Tapi kesembuhannya harus dimulai dari bapak. Sebab bapak pun juga banyak yang kecewa sama anak. Berharap anaknya demikian, ternyata tidak. Berharap anaknya taat, tapi tidak taat. Berharap anaknya rohani, tapi tidak rohani. Sehingga hati orang tua, hati ayah ini menjadi terluka atau kecewa. Nah, bagaimana saudaraku? Mari izinkan apa yang disebut dengan roh Elia yang memulihkan hati Bapak itu bekerja atas kita. Itu Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus di akhir zaman yang secara spesifik disebut pelayanan roh Elia. Kenapa? Karena
ketika kita melihat penggenapannya, yang pertama saudaraku ya, penggenapan yang pertama yaitu ketika Yohanes Pembaptis itu lahir. Nah, kita akan lihat nubuatan dari malaikat kepada Zakaria di ayat yang ke-17 dari Injil Lukas 1. Saudara, kita tahu ya, Zakaria di masa tuanya dia dikunjungi malaikat ketika dia melayani di rumah Tuhan, dan firman-Nya disampaikan bahwa istrinya yaitu Elisabet akan mengandung dan supaya diberi nama Yohanes. Nah, kita lihat saudaraku di ayat yang ke-17. Dan ia, yaitu Yohanes, akan berjalan mendahului Tuhan. Mendahului Tuhan. Tuhan di sini adalah Tuhan Yesus. Dan memang benar, pelayanan Yohanes itu mendahului pelayanan Tuhan Yesus. Dalam roh dan kuasa Elia. Nah, inilah yang disebut dengan roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hati bapak-bapak berbalik pada anaknya. Saya ulang lagi, bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Nah, ini berbeda dengan Maleakhi tadi ya. Maleakhi tadi itu kan katakan 4 ayat yang ke-6, hati bapak berbalik kepada anak, dan hati anak kepada bapak. Tapi yang kedua ini bukan hati anak. Di dalam Injil Lukas 1 ayat 17 itu bukan hati anak, tapi orang-orang durhaka. Jadi sudah sampai pada anak-anak yang sudah durhaka, saudaraku. Kemarin saya sampaikan bahwa kalau durhaka itu memang predikat yang biasanya disematkan pada anak, ya. Anak yang memberontak terhadap orang tua, anak yang tidak menghormati orang tua, disebut anak durhaka, ya kan? Nah, yang durhaka ini nanti akan berbalik, hatinya akan berbalik kepada pikiran orang benar, orang bijak. Tapi dimulai dari siapa, saudaraku? Anak durhaka tidak akan kembali secara otomatis sebelum hati bapak ini dipulihkan. Jadi mari bapak-bapak jasmani maupun rohani, ayo kita minta kepada Tuhan supaya lawatan di akhir zaman ini. Sebab ini kan peristiwa menjelang Tuhan Yesus lahir, menjelang Tuhan Yesus. Nanti ketika sebelum Tuhan Yesus melayani, Yohanes melayani terlebih dahulu. Ini pemulihan hati bapak yang pertama. Yang kedua akan terjadi, saudaraku, sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pelayanan Yohanes Pembaptis atau pelayanan roh Elia dan kuasa Elia membawa sebuah revival yang besar, yaitu pertobatan yang luar biasa. Orang durhaka kepada pikiran orang benar. Nah, kalimat yang terakhir inilah hasilnya. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Umat Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan ketika hati Bapa berbalik kepada anak-anak. Dan hati anak-anak yang sudah durhaka bertobat. Saudaraku, pemulihan ini indah. Indah sekali. Dan inilah yang akan terjadi dan sedang terjadi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari siapkan diri kaum bapak untuk memiliki hati bapak. Mengapa Tuhan Yesus ketika datang Dia selalu memperkenalkan kepada murid-muridnya, Bapamu yang di sorga, berdoalah Bapa kami yang di sorga. Karena memang itu yang harus dipulihkan. Berkenalan dengan kasih Bapa. Dan orang yang menjadi bapak-bapak akan punya hati Bapa kepada anak-anaknya.
Dan anak-anak akan mendapat pengayoman, mendapat damai sejahtera, dan menerima kasih dari Bapa Surgawi. Saudara, saya pernah mendengar akan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Ya, ini tahun 80, pada waktu ada sebuah KKR, saya mendengar seorang hamba Tuhan dari Youth with a Mission. Dia menceritakan bagaimana ada seorang anak perempuan. Ini kejadian di Hawaii, saudaraku ya. Anak itu waktu konseling dia bercerita bahwa aku bertobat menerima Yesus dan aku mengalami kelahiran baru. Tapi aku berdoa, aku memanggil nama Bapa, aku tidak bisa. Doa Bapa kami dia tidak bisa ucapkan Bapa kami yang ada dalam surga. Macet. Padahal dia Kristen, padahal dia sungguh-sungguh cinta Tuhan dan dia melayani Tuhan. Dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia sudah diselamatkan, tapi ada ganjalan. Dan waktu ditanya ada peristiwa apa, dia lupa. Ternyata waktu diajak berdoa, saudaraku, Roh Kudus bekerja dan hamba Tuhan yang melayani mendapat penglihatan. Dia kaget sekali dengan penglihatan itu karena dia melihat ada seorang laki-laki sedang memegang rambut panjang dari seorang anak kecil, anak perempuan kecil, dan itu diputar begini. Itu penglihatan itu begitu mengerikan dan begitu jelas sampai hamba Tuhan ini langsung bertanya, aku kok dapat penglihatan yang menakutkan seperti itu? Apa artinya? Ya, ketika anak gadis yang tidak bisa berdoa kepada Bapa di surga itu mendengar akan penglihatan itu disampaikan, dia seketika dia kaget dan dia menangis, kemudian dia berkata, aku ingat, waktu aku umur 8 tahun, ayahku yang mabuk datang ke rumah, dia dalam kondisi setengah sadar, dia memukul akan mamah, ya jadi mamah jerit-jerit, ketakutan, dan dia, si gadis ini waktu itu umur 8 tahun, mencoba membela mamahnya. Dia mencoba untuk memisahkan akan ayahnya yang sedang mabuk itu sedang menghajar mamahnya. Dia mencoba menengahi dan yang terjadi seperti itu. Rambutnya dijambak dan dia dilemparkan ke tembok sampai dia terbentur dan pingsan. Dan setelah itu dia tidak ingat, saudaraku. Peristiwa itu dia lupakan karena terlalu pahit, terlalu menyakitkan, sehingga dia lupa sama sekali peristiwa itu. Dan sampai dia dewasa, dia menerima Yesus, hidupnya diperbarui, dia melayani Tuhan, tapi ada masalah. Dia nggak bisa memanggil nama Bapa di surga. Karena apa? Karena Bapa duniawi yang begitu mengerikan. Saudaraku, inilah kehancuran yang terjadi ketika bapak-bapak tidak berfungsi sebagai ayah yang benar, yang seharusnya menjadi seperti Bapa di surga yang mengasihi. Saudaraku, mari kita bertobat. Menjelang Natal ini kita bertobat, berdoalah. Minta supaya Tuhan menjamah hatimu. Kalau engkau bukan ayah sempurna, tidak ada ayah sempurna, minimal engkau ayah yang bertobat. Kalau bertobat, saudaraku, maka kita akan dipimpin untuk kembali memulihkan hubungan dengan anak-anak. Dan anak-anak pun akan menyusul. Hati anak yang durhaka itu akan diubah oleh Roh Kudus menjadi anak-anak yang bertobat dan punya pikiran yang berhikmat, punya pikiran orang benar, seperti dikatakan. Dan inilah umat yang layak. Dunia ini sedang menuju kehancuran, tetapi gereja Tuhan menuju pada pemulihan yang sempurna dan menyiapkan akan umat yang layak bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati.